Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Hukum Ketenagakerjaan, Ilmu Hukum C, semester 5. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu tema, yaitu tentang BPJS. Untuk judul pembahasan kali ini, yaitu tentang pertanggungjawaban perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan dan pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Kemudian, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan definisi pekerja yaitu orang yang diberi gaji sesuai dengan apa yang dijanjikan untuk melakukan tugas maupun pekerjaan yang sudah ditetapkan kepadanya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 6 yang menyebutkan pengertian pekerja sebagai setiap orang yang bekerja pada perusahaan, penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh yang memuat hak serta kewajiban para pihak. Hak perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perusahaan mendapatkan hasil kerja dari pekerja-pekerja yang dipekerjakannya. Perusahaan mempunyai otoritas pemerintah atau mengatur pekerja untuk tujuan untuk mencapai target sesuai dengan deskripsi kerja tersebut. Dan terus perusahaan mempunyai hak untuk melakukan pemutusan kerja atau pekerja melanggar ketentuan. Nah, ada juga kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan itu yaitu pemberian kontrak kerja dengan deskripsi pembayaran upah serta penjelasan akan apa yang akan dikerjakan pekerja tersebut. Perusahaan memberi serta melatih pekerja sehingga pekerja dapat bekerja secara maksimal. Pemberian pembatasan waktu kerja serta waktu cuti atau libur untuk menghindari penurunan mental kerja pekerja. Nah, terus perusahaan memberi jaminan akan pemenuhan kontrak dan juga pemberian akan tempat serta peralatan untuk pekerja atau karyawan. Nah, hak bekerja itu sebagai berhak untuk melakukan upah yang disesuaikan dengan kontrak kerja yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8, yaitu sebagai penerimaan imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan, nyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh sendiri maupun keluarga. Pekerja berhak untuk melakukan penjelasan akan pembatasan waktu kerja serta waktu cuti untuk menghindari penurunan mental kerja yang baik. Pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan serta perawatan pengobatan bila dalam tempat serta proses pekerjaan tersebut pekerja telah terluka. Nah, pekerja berhak untuk mendapatkan pelatihan dan juga pekerja berhak untuk mendapatkan kontrak kerja yang akan membuktikan antara dengan hubungan kerja itu. Nah, kewajiban pekerja itu sebagai pekerja wajib untuk melakukan pekerjaan yang telah disetujui dan juga pekerja wajib membayar denda atau ganti rugi bila pekerja melanggar kontrak kerja yang telah disetujui dengan perusahaan. Nah, hal ini pun memiliki landasan hukum, yaitu dengan pasal 1 angka 15, yaitu hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha, pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Nah, jadi suatu hubungan kerja itu tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan, melainkan harus dari perjanjian kerja. Nah, menurut pasal 1 angka 14, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dan juga pada KUHP Perdata pasal 1061A
yang wajib penjelasan akan perjanjian kerja itu adalah suatu pekerjaan di mana pihak satu atau buruh atau pekerja yang mengingatkan dirinya di bawah perintah yang lain dimajikan untuk suatu waktu yang tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Selanjutnya, pengertian Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS terdiri dari dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu yang pertama, cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa negara dengan undang-undang. Selanjutnya, landasan hukum BPJS. Landasan hukum BPJS yaitu berasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang memberikan penjelasan bahwa BPJS yaitu pemberian serta mewujudkan sistem jaminan sosial dengan pembentukan penyelenggaraan badan hukum yang bersifat terbuka, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, serta pengelolaan dana jaminan sosial untuk mengembangkan program serta kepentingan peserta agar terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jam Sostek atau Persero merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jam Sostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dikelola oleh PT Jam Sostek, Persero, namun sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jam Sostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS memiliki beberapa program, yaitu yang pertama adalah Jaminan Hari Tua, yang merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan tenaga kerja akibat meninggal dunia, cacat total tetap atau mencapai usia tua, dan penyelenggaraannya dengan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Yang kedua, ada jaminan kematian, yang merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi ahli waris peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini merupakan perlindungan sebagai upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Yang ketiga, ada jaminan kecelakaan kerja, yang merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan penggantian pendapatan berupa santunan dan kompensasi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, mulai dari saat berangkat kerja di dalam lingkungan kerja sampai tiba kembali ke rumah atau menderita penyakit akibat kerja. Yang keempat, ada jaminan pensiun, yang merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ketika tenaga kerja memasuki usia tua,
mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk mengganti pendapatan bulanan serta memastikan kehidupan dasar yang layak. Selanjutnya, kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS. Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut wajib diberikan peningkatan dan perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena pada hakikatnya, tenaga kerja mempunyai hubungan dengan perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas dan omset perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 15 Ayat 1, para pemberi kerja diwajibkan secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih dan membayar upah paling sedikit Rp1.000.000 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 PP nomor 4 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jam Sostek. Perusahaan menanggung biaya iuran peserta bagi karyawan dengan ketentuan iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang jaminan kesehatan yang mana 5% dari gaji atau tunjangan tetap karyawan. Pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menekankan kembali bahwa pendaftaran peserta jaminan kesehatan bagi peserta bersifat wajib dilakukan oleh pemberi kerja dan tentu saja perusahaan tanpa terkecuali. Meskipun perusahaan tersebut memiliki kerjasama dengan asuransi swasta lainnya, tetap harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya, pengenaan sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta dalam program BPJS. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial terdiri dari teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Menurut Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu yang dikenakan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk perusahaan meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian, lebih jelasnya tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Pertama, untuk jangka waktu paling lama 10 hari. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari, sanksi teguran tertulis pertama perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, maka BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari. Yang kedua, sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, denda dikenakan sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Kemudian, denda itu disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. Yang ketiga, apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, perusahaan dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Selanjutnya yaitu adalah contoh kasus perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS, yaitu adalah kasus pekerja di PT Istaka Karya di Enduga, Papua. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menegaskan tidak akan memberikan santunan pada korban pekerja jembatan Trans Papua di kawasan Enduga, Papua. Meski demikian, PT Istaka Karya berjanji akan memberikan santunan yang cukup, bahkan memberi tambahan biaya pendidikan. Hal ini disampaikan Corporate Communication PT Istaka Karya Yudi Kristianto kepada Tirto Sabtu 9 Desember 2018.
Ia menegaskan bahwa PT Istaka tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan membayarkan hak-hak para korban itu. PT Istaka berjanji akan menanggung biaya santunan yang seharusnya dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada korban tersebut. Pada kasus yang terjadi pada 2018 tersebut, dapat kita ketahui bahwa PT Istaka tidak mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan bekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dikarenakan perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan yang akan bertanggung jawab memberikan santunan terhadap ahli waris yang meninggal karena kecelakaan kerja. Hal ini didasarkan pada pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja atau buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, jika tak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, PT Istaka harus bertanggung jawab terhadap para pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja dengan memberikan santunan 48 kali upah kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Selain itu, PT Istaka juga bertanggung jawab kepada keluarga korban yang tewas dalam proyek tersebut dengan memberikan uang duka sebesar Rp16.200.000, uang santunan sebesar Rp4.800.000, dan penggantian biaya pemakaman sebesar Rp3 juta. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.